Pembicara nepi kita kali ini adalah seorang pria asli Makassar yang lahir di Jakarta. Mulai berkenalan dengan bisnis Tiens dan menjalankan usahanya ketika masih duduk di bangku kuliah di 3 Teknik Sipil di Politeknik Jakarta. Walaupun belum pernah memiliki pengalaman bekerja, sebagai lelaki beliau menyadari tanggung jawab yang akan ditanggung ke depan tidaklah mudah. Berkat kerja keras dan pantang menyerah, serta terus mengikuti sistem dari One Vision, saat ini beliau telah menerima reward dari Tiens, yakni motorcycle, family car, dan luxury car BMW, serta jalan-jalan ke Asia, Eropa, dan Australia. Selain itu, beliau juga sudah membantu banyak grupnya yang tersebar di beberapa kota di Indonesia menerima reward motor dan mobil, serta jalan-jalan ke luar negeri. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Inilah success story dari Farid Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang Bapak Ibu akhirnya bisa ketemu juga sama teman-teman di Jawa Timur ya. Kalau di Jakarta ada yang bilang Farid macan Kemayoran katanya. Tapi nyampe Jawa Timur kok mulai agak-agak gila gitu. Ternyata saya baru ingat ya, ibu saya, nenek saya itu asli Malang, jadi Singoedan juga nyampe di sini Bapak Ibu ya. Kalau di rumah tuh jaim ya, kalem, nggak ada lompat-lompat kayak tadi Bapak Ibu. Jadi Anda jangan kaget ya, ini karena auranya Anda, saya jadi ketularan, jadi Singoedan makanya Bapak Ibu. Nah, ini foto masih zaman kecil Bapak Ibu ya, saya anak cowok pertama dari 5 bersaudara, anak keempat Bapak Ibu ya. Adik saya yang terakhir baru cowok lagi. Bapak Ibu kalau dengar nama anak cowok pertama Bapak Ibu, apa yang teringat di kepala Anda sekarang? Tulang punggung keluarga, benar? Masa depan keluarga, tanggung jawab keluarga, harga diri keluarga. Dulu, pas zaman kita kecil, kita nggak ngerti. Tapi makin ke depan, makin terasa nggak Bapak Ibu? Makin terasa. Pertanyaannya, kalau anak cowok pertama gagal, siapa yang mau ngurus orang tua kita, benar nggak? Tapi ternyata karena jalan hidup juga nggak terlalu semulus yang kita pikir-pikir Bapak Ibu ya. Ayah saya pengusaha sukses Bapak Ibu ya. Di usia muda dia punya usaha percetakan. Zaman dulu mah tender mah luar biasa, dia gampang banget dapat ya. Ayah saya sempat punya beberapa rumah, terus juga ada juga mobil. Singkat cerita, next Pak. 1984 di usia saya sekitar 2 tahun. Kejadian yang nggak kita pernah duga Bapak Ibu. Ayah saya meninggal, sehingga yang namanya usaha konvensional, kira-kira kalau playmakernya nih, otak serangannya nggak ada, bisa nggak usaha konvensional berlanjut Bapak Ibu? Biasanya nggak bisa. Kalau sudah namanya usaha konvensional Bapak Ibu, yang paling ngerti udah nggak ada, ya udah turun semua itu Bapak Ibu. Dari usia saya 2 tahun, nah pertanyaannya, yang lanjutin siapa? Ibu saya cuman ibu rumah tangga Bapak Ibu ya, nggak terlalu bisa nguasain bisnis. Pertanyaan selanjutnya, nafkah keluarga bagaimana? Mungkin Bapak Ibu pernah ngalamin seperti itu ketika orang tua nggak ada? Semua jadi tanda tanya. Nah dari situ saya belajar Bapak Ibu ya, pengeluaran biaya hidup itu pasti, pemasukan itu tanda tanya Bapak Ibu. Nah bagaimana caranya melanjutkan hidup ketika penghasilan utama dari keluarga kita itu berhenti? Nah, akhirnya 2 rumah, 1 mobil Bapak Ibu ya, itu terpaksa dijual. Ya, kita benar-benar sisa tinggal 1 rumah. Nah, ternyata seperti buku yang di Cash Flow Quadrant bilang Bapak Ibu ya, kami bertahan benar-benar gara-gara kami punya aset rumah tinggal 1 itu tadi. Rumah itu kita kos-kosin. Kos-kosannya itu buat ngehidupin 5 orang anak. Waktu itu kakak saya paling tua itu masih 6 SD kalau nggak salah. Perjalanannya masih panjang sekali. Ibu saya nggak punya pekerjaan, kita hidup dari kos-kosan Bapak Ibu. Nah pelajaran yang diambil adalah, next Pak. Bangun aset secepatnya itu penting Bapak Ibu. Sekarang mungkin kita punya jabatan, sekarang mungkin kita punya posisi, kita punya segalanya Bapak Ibu. Tapi namanya Allah Bapak Ibu ya, kalau ngasih ujian, tinggal klik, habis. Benar nggak?
di zaman seperti sekarang. Makanya Bapak Ibu hadir di ruangan ini tujuannya tadi Bapak Ibu. Seberapa hebat apapun kita harus punya rencana cadangan Bapak Ibu. Dan nanti saya tunjukin bahwa potensi bisnis ini luar biasa sekali. Belajar formal itu bagus, Anda berprestasi di sekolah bagus. Tapi jangan pernah lupa belajar mandiri itu penting Bapak Ibu. Benar. Ini kebawa kok sampai saya dewasa. Mau sesuatu usaha, bukan minta. Zaman sekarang banyak sekali sudah sarjana, sudah pendidikannya tinggi. Tapi ngomongin soal mandiri nggak ada hubungannya sama ijazah. Ijazah itu skill, mandiri itu kemampuan kita sendiri Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau soal pendidikan Bapak Ibu ya, saya SMA, SD, SMP lumayan unggulan juga. SMA aja yang nggak unggulan Bapak Ibu ya, karena memang nyari yang dekat rumah aja. Tapi pas kuliah juga saya cari kampus yang unggulan juga. Saya masuk di Politeknik Negeri Jakarta, ya teknik sipil, bangunan Bapak Ibu. Ya, wah keren nggak kira-kira kalau jaket kuning? Ya, banyak yang impiannya ke sana gitu Bapak Ibu. Tapi nyampe di sana sebenarnya ujung-ujungnya jadi kuli juga. Teknik sipil ya ini Bapak Ibu, ngurusin bangunan. Jadi nggak ada hubungannya juga sama marketing, nggak ada hubungan sama kalsium Bapak Ibu. Sempat lanjutin juga saya ekstensi di Universitas Indonesia Bapak Ibu ya, masih di teknik sipil juga. Nah, cuman saya nggak lanjut Bapak Ibu ya. Ada beberapa hal seperti ya, pertama keuangan, yang kedua mindset saya juga memang udah di bisnis gitu ya. Saya dengar-dengar sekarang berapa universitas juga sudah mulai menggalakkan wira swasta, bener gak? Alhamdulillah saya masih di track yang benar gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya pensiun dini Bapak Ibu dari pendidikan formal. Ya. Hari ini ada kabar bagus Bapak Ibu. Ya. Ketika Anda mau lanjutkan pendidikan, mau yang gratis atau yang mahal? Mau yang kualitas internasional atau lokal? Mau yang lulusnya langsung sukses atau lulus jadi pengangguran? Mau yang ijazahnya kertas atau BPKB mobil mewah? Ada nggak kampus kayak gitu? Jeng jeng. Selamat Bapak Ibu ya, Anda sudah masuk di Sekolah Bisnis One Vision. Ya, One Vision dinobatkan ini dari kantor pusat di China sebagai support system terbaik nomor 1 di dunia. Nomor 1 Bapak Ibu. Ya. Apa One Vision perlu uang gedung? Apa perlu kita terapkan semesteran? Kok orang masuk universitas berbondong-bondong, masuk One Vision gratis Bapak Ibu, ya. Nah, Anda sudah di jalur yang tepat, tidak peduli latar belakang terakhir Anda apa. Mau kejar paket A, B, C sampai Z, di One Vision nggak ditanya. Yang One Vision cuma tanya Anda mau maju atau enggak Bapak Ibu. Ya. Nah, kenal tiansinya gimana Pak di awal, ya? Jangan-jangan Pak Farid punya modal banyak, bayar-bayarin orang gitu. Saya dikenalkan waktu itu dari adiknya teman saya Bapak Ibu ya. Jadi waktu itu saya mampir ke rumahnya, lagi main aja biasa. Tiba-tiba pas mau masuk pintu, saya ditegur sama adiknya teman saya. Mukanya kayak Faris RM ginilah. Dia bilang gini Pak, ada kabar bagus nih, gua ada bisnis emas. Nanti gua kenalin ke teman gua. Ya kan, edifikasi ya gak? Diangkat-angkat temennya biar didengerin. Tapi temannya yang diedifikasi bentuknya begini Bapak Ibu. Ya. Kalau Anda kan diedifikasi yang datang Pak Antoni, Pak Sis, Bu Intan, ya kan? Mungkin datangnya aja naik mobil. Saya diedifikasi sama kangen band Bapak Ibu. Percis. Dipresentasiin sama orang kayak gini Bapak Ibu. Apalagi posisi saya kakak kelasnya. Saking pasrahnya, si Andika kangen band ini cuman bilang, lu dengerin gua aja. Hopeless Bapak Ibu, nggak ada harapan mau sponsorin kakak kelas yang notabene-nya ya tingkatnya di atas dia. Nah, waktu itu ada sekitar 4 orang yang dipresentasiin. Saya nggak mau dengerin, saya main gitar, ya. Saya nggak dengerin presentasinya. 3 orang ini perlahan keluar satu-satu. Saya mau makan dulu ya. Oh saya azan asar.
oh saya harus pulang. Tinggal saya main gitar, bener nggak? Kalau Bapak Ibu ngelihat orang kayak gini Bapak Ibu, kira-kira dia memang suka Tiansi atau dia nggak punya kerjaan lain kira-kira Bapak Ibu? Kalau orang kayak gini masih kita zolimi, masih kita hina, kira-kira Bapak Ibu itu bakalan azab nggak buat kita? Azab Bapak Ibu. Kalau saya ngelihat orang waktu dia bilang seperti ini, teman saya pada kabur, ya timbullah iba saya Bapak Ibu. Bukannya saya pengen dengerin presentasi, tapi saya kasihan ngelihat orang ini, percis kayak saya ngelihat orang minta-minta, beneran. Nah, tapi ingat, apa yang kita beri, itulah yang kita terima, benar nggak? Jadi kalau Anda diajak ke sini sama orang, Anda mungkin nggak suka sama orangnya. Ini orang mungkin nyebelin, mungkin ini pakai ya percis kayak sekarang pakai sendal jepit. Bapak Ibu ingat aja prinsipnya, udah kasih aja kebaikan. Toh kita nggak ngasih dia duit kan? Dia juga cuma minta didengerin. Akhirnya saya dengerin Bapak Ibu, benar-benar apa yang kita kasih, alhamdulillah saya bisa sampai di panggung ini cuman gara-gara dengerin orang yang kayak gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi hargai selalu usaha orang Bapak Ibu. Terus Pak, tapi ini kan MLM Pak, tapi ini kan cari-cari orang, benar nggak? Waktu itu juga nggak langsung mudah ya Bapak Ibu ya, saya juga nggak langsung percaya sama orang kayak gini, kan ngeri Bapak Ibu ya. Saya awalnya cuma dengerin, oh masuk akal, akhirnya saya datang pertemuan dan di situ saya klik, oke saya mau serius. Tapi yang namanya MLM, wah langsung teman-teman komentar, bener nggak? Jangan lo, ini lo, orang tua begini lo, begini lo, begini lo gitu. Banyak sekali komentar negatif. Tapi tidak satu pun saat itu, sampai detik ini saya goyah dengan bisnis ini. Ya? Kenapa Pak? Kok bisa nggak goyah? Pegangan saya cuman ini Bapak Ibu. Mending kita nurut apa kata Allah, tapi dijauhin semua orang daripada nurut apa kata semua orang, tapi dijauhin Allah Bapak Ibu. Iya. Anda bilang jangan join Tiansi, tapi karir lo sendiri di sana nyogok. Lo jangan bilang jangan jalanin Tiansi tapi nilep-nilep dikit. Halal-halal aja Bapak Ibu. Mendingan kita kok. Memang kita cerita ke orang yang mau ya kita dapat duit, orang yang nggak mau memang kita nggak dapat duit. Tapi satu hal yang Anda benar-benar pastikan adalah bisnis Tiansi ini syariah. Profesi network marketing terutama di Tiansi dijamin halal toyiban oleh majelis ulama Bapak Ibu. Allahu Akbar. Nah Pak, prosesnya bagaimana Pak? Ya, yang tadinya Bapak Ibu, saya mah bujang lapuk total lah, nggak ada yang mau sama kayak gini ya, modal tampang juga pas-pasan, duit nggak ada ya. Kalau jemput kemana-mana masih naik angkot Bapak Ibu ya. Dari orang yang nggak ada yang mau Bapak Ibu, sampai banyak yang mau. Dari orang yang kemana-mana masih naik turun angkot sampai naik turun BMW Bapak Ibu. Dari orang yang ya tadinya cuma Depok, Jakarta, dari Depok, Jakarta mulu ya Bapak Ibu ya. Sekarang udah Jakarta, London, Jakarta, Paris, Jakarta, Tokyo. Nah di luaran sana fenomenanya bisnismen itu berlatar belakang mungkin dari orang-orang yang memang mampu Bapak Ibu, orang-orang yang berduit. Anda mungkin kalau tahu saya Pak Farid di Jakarta mungkin serba ada, semuanya sudah difasilitaskan. Enggak Bapak Ibu. Saksi hidup saya di bisnis ini Bapak Ibu ya, bukan manusia. Wah apa Pak jadi-jadiannya? Ini Bapak Ibu saksi hidup saya, transformer. Kenapa? Karena yang nemenin saya di bisnis ini di awal upline saya jauh Bapak Ibu ya, cuman ada si Optimus ini Bapak Ibu. Kalau di Jawa Timur apa namanya ini? Damri lah ya. Nah, kalau di Jakarta namanya Mayasari Bapak Ibu. Oh ini pemimpinnya Autobot. Saya nggak punya motor, saya apalagi mobil nggak punya Bapak Ibu ya. Apalagi pacar. Udah nggak punya motor, nggak punya mobil, sudah pasti nggak punya pacar, bener nggak? Nah ini ya kadang-kadang dari depan rumah ini nggak mesti langsung dapat si Optimus, kadang-kadang harus naik Bumblebee dulu Bapak Ibu. Yang pintunya dibuka, wah saya paling favorit kalau gelantungan di situ. Kesannya cowok banget ya kalau udah gelantungan gitu kan. Saya ngerintis bisnis ini ya dari angkot ke angkot di Jakarta Bapak Ibu, dengan macetnya Jakarta, no problem Bapak Ibu.
Waktunya kehujanan ya kehujanan ya. Kalau pertemuan seperti ini Bapak Ibu saya gampang. Kehujanan itu bukan masalah. Pas seminar Anda berdiri di depan AC, kering. 30 menit madep AC, 30 menit belakangin AC kelar. Jadi kalau ada orang, Pak saya nggak punya kendaraan, ya justru jalanin bisnis Tiansi, kendaraan berserakan, reward dibagi-bagi loh. Aneh. Ya. Pak, masalahnya bukan soal berapa uang yang keluar, berapa tenaga yang harus keluar. Bisnismen selalu berpikir yang gua dapat apa yang saya dapat. Anda mungkin sudah sering hadir di pertemuan. Yang kita tawarkan apa Bapak Ibu? Produk? Uang? Enggak. Tapi dua kunci ini Bapak Ibu. Kira-kira kalau enggak di Tiansi, Anda tetap cari enggak kesehatan? Tetap. Ya. Enggak di Tiansi, Anda tetap cari enggak yang namanya kesejahteraan? Tetap Bapak Ibu. Ya. Ngapain? Anda sudah ketemu kuncinya, bukannya diambil malah dibuang. Di luaran jauh lebih susah Bapak Ibu. Kita coba pelajarin. Pertama kunci kesehatan. Bapak Ibu kalau saya tanya, tahu tidak kondisi tubuh Anda saat ini? LDL-nya berapa? Tahu? HDL? Ginjal Anda sudah berapa persen? Otak masih ada atau enggak? Yang kedua, sudahkah kita punya dokter pribadi, konsultan kesehatan yang terpercaya? Karena setahu saya yang namanya pejabat, yang namanya atlet-atlet terkenal, mereka punya nggak dokter pribadi? Punya. Kita penting nggak Bapak Ibu? Punya nggak kita? Nah, Anda mungkin mikir, Pak, dibilang punya dokter pribadi, saya nggak ada duit. Dibilang tahu kondisi, masih tebak-tebakan. Ini leher pegel dipijit doang paling. Kalau Anda bingung menjawab dua pertanyaan tersebut Bapak Ibu, ambil segera kunci kesehatan ini Bapak Ibu. Kenapa? Pertama, Tiansi punya nggak alat cek kesehatan? Punya Bapak Ibu. Kira-kira kalau Anda mau cek, ya mending mana? Ke rumah sakit, biayanya berapa kira-kira Bapak Ibu? Tanpa batas biayanya, bisa ratusan, bisa puluhan, yang pasti jutaan kalau lengkap. Ya, cek otak sudah pernah dicek belum? Tapi Tiansi punya apa namanya? Aku Live. Bisa mendeteksi 99% akurat Bapak Ibu. Anda butuh ini di rumah, Anda butuh ini buat sekeliling Anda Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua, konsultan kesehatan yang terpercaya. Berapa kalau kira-kira bayar dokter pribadi? 10 juta cukup? Enggak, ratusan mungkin Bapak Ibu. Tapi kira-kira kalau Anda join Tiansi, berapa join Tiansi? 99.000. Anda sakit mah sedikit aja, ada yang telepon. Gimana Beb, mah lo udah sembuh belum? Kamu makan apa sih tadi? Udah, coba deh diminum double cellulose-nya sama citosan, insya Allah sembuh. Siapa yang nelfon? Upline Bapak Ibu. Bayar kira-kira? Enggak, gratis. Mesra banget upline kalau telepon mau closing, ya enggak? Bener. Ya, baik sesama jenis walaupun lawan jenis gitu ya. Upline Anda konsultan yang sudah sangat terlatih. Mereka yang hadir di depan ini sudah melewati banyak sekali training. Ya, Anda harus dekat dengan mereka minimal kalau keluarga Anda sakit, teman Anda sakit atau Anda sendiri sakit, Anda ada yang ditelepon yang benar-benar siap sedia. Ya? Oke. Nih. Mumpung kesehatan bisa dibeli, ambil segera. Karena ada waktunya kesehatan tidak lagi mampu dibeli dengan apapun. Pernah punya kenalan atau keluarga jual rumah, jual tanah, nyawanya masih nggak selamat? Banyak Bapak Ibu. Ini salah satunya di China, kena kanker stadium 4, duitnya berserakan, tidak diterima karena sudah tidak mampu. Saya pengen ingatkan kembali kepada Anda, ambil segera kunci ini Bapak Ibu ya. Mau dari mana aja, Anda mau mulai dari bronze, Anda mau dari silver, atau Anda cuma mau beli 1-2 produk dulu, ambil dulu kuncinya. Minimal ada yang menjaga kesehatan sekeluarga kita. Setuju ya? Oke Bapak Ibu. Yang kedua kuncinya. Kunci apa? Kesejahteraan. Di Tiansi enggak di Tiansi, Anda tetap harus beli rumah enggak? Tetap. Di Tiansi enggak di Tiansi, anak Anda harus tetap sekolah?
Di Tiansi atau nggak di Tiansi, Anda masih butuh kendaraan? Orang tua butuh kita kasih dana buat masa depannya? Butuh. Pertanyaannya, kalau Anda total ini semua, berapa biayanya Bapak Ibu? Cukupkah keuangan kita, gaji kita bulanan untuk membiayain ini semua? Kalau belum, berarti butuh solusi enggak? Butuh Bapak Ibu. Kunci kesejahteraan ini ada di depan muka Anda sekarang, tinggal diambil, yuk kita kejar bareng-bareng. Tidak terbatas Bapak Ibu, pilihan banyak di sini. Nah, masalahnya Pak, kalau Anda mau kejar di luaran sana Bapak Ibu, sudahkah Anda memiliki rencana yang pasti untuk mewujudkannya? Rumah, anak sekolah, mobil, ya, bantu orang tua, hajiin orang tua, itu 1 miliar pun nggak akan cukup. 2 miliar juga mungkin nggak akan cukup. Makanya jangan heran banyak orang yang sudah bekerja sampai mati pun tidak semuanya terwujud, benar nggak? Nah, bagaimana dengan kita? Sudah nggak kita merencanakannya? Ada sebuah pendapat dari Warren Buffett, siapa ini? Yang punya Jatim Park? Enggak ya? Salah satu orang terkaya di dunia, Warren Buffett, dia bilang, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Die, pakai D-nya tuh die. Kalau Anda tidak menemukan cara menghasilkan uang sambil tidur, Anda akan bekerja seumur hidup. Sempat nggak Bapak Ibu kepikiran, sampai kapan saya kerja? Masa kalah sama Jablay, tidur aja dikasih duit? Benar gak? Nah, tapi jangan tiru. Oh, berarti ke situ aja enggak Bapak Ibu ya. Maksudnya Warren Buffett ini bangun aset, ya. Nah, nggak percaya? Kita ambil contoh lagi. Ada yang kenal Mike Tyson? Atlet hebat nggak? Penghasilannya besar nggak? Lebih besar dari penghasilan kita di sini? Sekali tanding di MGM, wah itu bayarnya jutaan dolar Bapak Ibu. Tapi Anda tahu di akhir karirnya beliau mengalami kebangkrutan. Benar nggak? Pernah di acara Oprah Winfrey beliau menangis. Saya di akhir karir saya suka datang ke klub. Klub-klub malam itu terkadang ngasih duit ke saya. Nah, orang lain melihat yang punya klub takut sama saya karena saya petinju. Tapi saya tahu yang punya klub ngasih duit ke saya karena kasihan sama saya Bapak Ibu. Itulah Mike Tyson. Kenapa? Apa fisik? Ada yang lebih hebat fisiknya dari Mike Tyson di sini? Ya, kita keroyok juga dia masih ya nggak ada yang berani kali maju duluan ya. Yang dapat tinju pertamanya mentalnya jauh banget Bapak Ibu. Karena fisik manusia ada batasnya. Bagaimana nih caranya? Anda boleh pinter, tapi begitu Anda kecelakaan apa yang bisa kita perbuat? Anda boleh sekarang fisiknya prima, tapi kalau sudah masa usia tua, apa yang bisa kita berbuat selanjutnya? Nah, makanya butuh nggak solusi Bapak Ibu kalau kayak gini? Butuh Bapak Ibu. Nah, salah satu solusinya saya menemukan di buku yang namanya The Cash Flow Quadrant. Ada yang sudah baca bukunya? Bapak Ibu yang belum baca, saya sangat-sangat rekomendasikan Bapak Ibu. Karena buku ini mengubah paradigma dunia Bapak Ibu. Orang-orang yang kaya di dunia ini rata-rata di awal baca buku ini Bapak Ibu. Ya, di buku tersebut apabila Anda pengen punya penghasilan, walaupun Anda tidak bekerja lagi, Anda lompat kuadran kiri menjadi kuadran kanan. Ya, pilihan pertama, kalau Anda pengen kuadran kanan, yaitu buat perusahaan bersistem. Ada yang tahu ini Astra International? Ya, punya otomotif, hampir semua merek mobil itu induknya ke Astra. Punya sawit, punya properti, ya. Yang punya perlu masuk kantor nggak setiap hari? Nggak perlu, sudah jalan semua. Nah, Anda pengen saingan sama beliau? Kita bikin istri internasional. Ya. Kira-kira 1 M cukup Bapak Ibu? 10? 100? Kalaupun Anda punya dananya, apa kita bisa saingan sama dia? Jangan-jangan kita kalah saingan, itu duit miliaran malah habis, benar nggak? Nah, jadi gimana Pak? Ya, solusi nomor 2, apa ini Bapak Ibu? KFC, ya. Anda pengen punya aset, tapi Anda nggak mau bersaing dengan para raksasa di luaran, ya udah gabung ke raksasa tersebut.
Franchise open Bapak Ibu. Selama Anda mau sediakan dananya, mereka kelola, Anda akan dapat bagiannya. Ada yang mau buka KFC di sini? Franchise? Kalau nggak sanggup gimana? Kayak saya Bapak Ibu, boro-boro franchise beli motor aja nggak sanggup. Berarti butuh solusi lagi nggak? Saya mau tanya lagi nih. Mau solusinya kayak gimana Pak? Bisnisnya mau yang kecil atau yang gede? Mau yang harganya murah atau mahal? Murah. Mau yang banyak karyawan atau nggak perlu karyawan? Perlu sewa tempat atau nggak perlu sewa tempat? Nggak perlu. Sudah ada sistemnya atau mau try and error? Mau perusahaannya lokal atau internasional? Yang terakhir, mau yang syariah atau yang nyerempet-nyerempet haram? Ada nggak kira-kira? Eng ya. Tiansi sudah memenuhi semua syarat tersebut Bapak Ibu. Jadi kalau Anda bilang, aduh Pak saya jangan Tiansi, coba cari tadi kualifikasinya banyak, saya baru menyebutkan sebagian Bapak Ibu. Tapi dari semua syarat Tiansi yang memenuhi semua Bapak Ibu. Kita nggak bisa nyari bisnis yang sempurna, tapi kita udah ini mah kualifikasinya tembus semua Bapak Ibu. Modal sikil. Iya nggak? Benar. Nah, apa benar Pak? Kita coba cek. Ini kan network marketing Pak. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, dengan adanya peredaran zaman sekarang, ya informasi network marketing makin dihargai sekali Bapak Ibu ya. Kalau nanya bisnis, ke bisnismen atau ke tetangga Anda? Bisnismen Bapak Ibu. Kira-kira yang ini siapa nih? Bill Gates ya, salah satu orang terkaya di dunia juga, bisnismen besar juga. Dia bilang, if I would given a chance to start all over again, I would choose network marketing. Kalau saya harus mulai lagi dari awal, saya akan join network marketing Bapak Ibu. Bill Gates ya, sudah punya nomor teleponnya Bill Gates? Berharap Microsoft ya kan bangkrut ya, Impact, nama Bill Gates. Membership bronze gitu. Saking bangkrutnya ya. Yang kedua, siapa Bapak Ibu? Bill Clinton, mantan presiden Amerika. Simpulannya adalah network marketing ini peluang untuk semua kalangan. Di luaran bisnis-bisnis itu cuma bisa dipegang sama orang-orang yang bermodal besar, tapi network marketing orang yang nggak punya modal pun bisa masuk di dunia ini. Ya. Pak, tapi itu kan di luar negeri, di Amerika, di Indonesia gimana? Ya, kalau saya Bapak Ibu sebagai Muslim, ya kita harus tanya ke ulama, benar nggak? Halal haramnya kan beliau yang paling paham. Ketika masuk nanya sama ulama, kita juga harus tahu ulama yang berkompeten di bidangnya. Kalau ulama bisnis, ya kita tanyanya sama ulama-ulama yang memang paham tentang bisnis, terutama bisnis syariah. Ada nggak kira-kira ulama yang kompeten di situ? Ada Bapak Ibu. Siapa? Dewan Syariah Nasional. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, di Indonesia ratusan perusahaan networking, tapi yang punya label syariah, yang sertifikat syariahnya ada, cuman 6, dan Tiansi salah satunya Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau ada ulama bilang network marketing syubhat, baiknya dihindari. Ada yang bilang haram, silakan konsultasi ke MUI Bapak Ibu. Bukan dengan simpul-simpulkan. Yang pasti MUI bukan cuma ngasih sertifikat loh. MUI datang ke kantor Tiansi, dia lihat produksinya. MUI pelajarin semua persyaratannya. Ada 12 diktum, bebas riba, bebas goror, ya, tidak merugikan, bahkan tidak membuat orang lupa diri. Di situ ada Bapak Ibu pasal-pasalnya. Makanya nggak banyak yang bisa tembus Bapak Ibu. Dan Tiansi sudah bertahan bertahun-tahun ini. Sekali dapat belum tentu kalau Anda nggak benar-benar konsisten. Ini bisa dicabut, tapi Tiansi nggak pernah dicabut sampai detik ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanya di zaman sesulit ini, peluang bisnis apa yang masih benar-benar potensial dan halal, ya Tiansi Bapak Ibu. Ya. Nih, bahkan Kiai Haji Ma'ruf Amin langsung, ketua MUI langsung loh, ya. Bukannya ini Ustadz gang sebelah gitu, bukan. Kalau
Memang network marketing bagus, kenapa mesti Tiansi? Saya nggak bahas ini semua Bapak Ibu ya, Anda perlu hadirin namanya Royal Weekend, ini seru banget ya. Ada beberapa pilihan, tapi kenapa mesti Tiansi? Ada juga NetP-nya, Anda sepulang dari acara ini, saya sangat sarankan Anda pinjam NetP ini kepada pengundang Anda. Karena informasi kita sangat terbatas dengan waktu, Anda nanti perlu pelajarin bisnis ini Bapak Ibu ya. Perusahaan, saya rasa nggak perlu dibahas. Perusahaan kita benar-benar perusahaan raksasa Bapak Ibu ya. Kalau mau kerjasama sama orang yang punya duit atau yang nggak punya duit? Punya duit. Tiansi sudah investasikan kantor, gudang, produk. Kita tinggal pakai Bapak Ibu. Nah, produk pengennya yang belum terkenal atau yang sudah best seller? Best seller. Anda ketik Instagram, peninggi badan, munculnya siapa? Masker, munculnya? Vitamin buat mata, munculnya? Anda nggak perlu ketik Tiansi, tapi Tiansi nongol mulu di situ. Ya, benar nggak? Makin enak jualan Tiansi sekarang Bapak Ibu. Beda zaman dulu ya. Dulu orang nggak kenal apa itu sutang atau ini. Kalau sekarang, Pak Farid masih Tiansi, iya saya butuh ini. Wih, itu enak banget jualannya ya. Yang ketiga marketing plan, ini juga Bapak Ibu bisa dibilang mungkin satu-satunya marketing plan yang bisa binari, bisa matahari, benar gak? Perusahaan lain gak ada binari doang, matahari Tiansi bisa dua-duanya hybrid Bapak Ibu. Ya? Nah, free reward nanti saya bahas, konferensi internasional ini juga salah satu Bapak Ibu. Kalau kita ngomongin brand, ya kita main image Bapak Ibu. Tiansi ini bukan lokal, Tiansi ini udah internasional. Kemarin baru kita share juga ya, Stokis cabang Paris. Asik gak? Asik Bapak Ibu ya. Tiba-tiba Neymar ke Seleo kan nyari kalsium di situ. Iya gak? Tiansi cabang Madrid. Ada Bapak Ibu, ya sekali-sekali main lah. Makanya jangan Pandaan ya gak? Sidoarjo. Ya pasti ada, tapi sekali-sekali ke Madrid. Kemarin leader-leader Diamond Above itu ke pabrik yang di Barcelona, ada Bapak Ibu. Nah, kemarin kita konferensi di India, sebelumnya di Spanyol, sebelumnya di Prancis, sebelumnya di Rusia, sebelumnya di China, sebelumnya di Amerika. Tiansi benar-benar ngajak kita terbang loh, tinggal nunggu giliran aja Bapak Ibu. Ya. Nah, bahkan kita selalu ngejar itu ya di Direct Selling News, Tiansi sempat pernah juga masuk posisi 11 besar dunia. Kalau Anda ngelihat network marketing dunia zaman sekarang itu udah makin gila. Profesi ini udah makin profesional Bapak Ibu. Ya, Anda akan bangga ketika nanti Anda keluar negeri, ya Anda ketemu direct selling dunia, Anda bilang dari Tiansi, itu Anda akan bangga sekali. Ya. Yang terakhir support system. Dan ini yang benar-benar paling bikin spesial. Anda bisa join Tiansi doang, tapi Tiansi nggak ngajarkan Anda cara untuk menjadi sukses. Tiansi taunya omset ada berapa kita bayar, bener gak? Terus yang membuat bisnis ini jadi aset kita apa? Support system Bapak Ibu. Ya, ini yang semua nanti yang bakalan bekerja ke kita suatu saat ketika kita udah nggak bekerja lagi di bisnis ini. Perusahaan support system. Banyak Pak, itu kalau saya googling support system ini gitu ya. Ya, cek yang reputasinya sudah belasan tahun. Ya. Kalau cuman baru bikin konseptor, CEO, founder dan lain sebagainya itu baru copy paste Bapak Ibu. Ya. 7 langkah dibuat jadi 8, tambahin sedikit ya. Atau dikurangin sedikit. Itu cuman copy paste. Ya. Yang namanya support system ini harus ngalamin namanya naik, jatuh lagi, bisa naik lagi, jatuh lagi. Di luaran sana udah jatuh ngilang Bapak Ibu kabur. One Vision dari tahun 2003 sampai detik ini 2018 masih berdiri, pertemuannya naik, jatuh, naik lagi. Dan hati-hati buat teman-teman ya, ini yang benar-benar kita lagi serius, momentum One Vision ini lagi naik dahsyat banget. Di Bandung 3.000 4.000 orang, Malang menyusul, Medan sudah, Bogor, Jakarta kita sudah punya. Dan kalau Anda berani ya, Anda ditawarkan sebuah perusahaan network marketing, tanya aja, itu support system sudah di beberapa kota. Support system One Vision sudah di 100 kota lebih di Indonesia Bapak Ibu, bahkan di luar negeri. Ya, kami sangat bangga dengan support system ini Bapak Ibu. Nah, tadi saya skip reward ya, saya boleh cerita juga tentang reward? Iyalah, kita bisnis ujung-ujungnya duit bro, benar nggak? Ya, kalau Tiansi nggak ada duit, yang namanya kerja bakti kita.
Nih, ya. Ketika awal saya baru menjalankan Bapak Ibu dengan benar, ya. Beberapa bulan saya tembus dapat Singapura dan Malaysia, Bapak Ibu. Ya. Pak, Singapura Malaysia nggak spesial. Dari Surabaya naik paling 400.000, 500.000 sekarang udah bisa, benar nggak? Tapi tolong garis bawahin, saya baru menjalankan beberapa bulan. Nggak nyampe 5 bulan Bapak Ibu, saya sudah diajak mereka jalan-jalan ke luar negeri. Nah, coba besok Senin masuk kantor kan? Coba tanya sama bosnya, Pak Bos, aku udah belasan tahun kok nggak diajak-ajak ke luar negeri yo? Kira-kira berani Bapak Ibu? Jangankan kowe ya, aku aja enggak kan. Di Tiansi kenal nggak kenal sama Mr. Lee, dia ajak Bapak Ibu. Kemarin Hong Kong, ada yang jalan-jalan ke Hong Kong kemarin? Wih, banyak ya? Seru loh. Banyak juga yang baru beberapa bulan jalan kan udah diajak jalan-jalan ke Hong Kong ya. Nah, ke China Bapak Ibu ya, saya juga sudah 2 kali, saya gratis, istri saya juga gratis ya. Sempat musim dingin, sempat musim semi juga ya. Kami juga ke pabrik juga Bapak Ibu ya. Ini di tembok Cina. Nah, Vietnam ya, saya juga dapat 2 waktu itu DHO, dapat jatah 2 ya. Ini waktu itu wah lumayan bangga lah Bapak Ibu ya, saya kalau orang tua kita udah ngupload ya. Jalan-jalan sama siapa? Sama anakku, dari mana? Dari Tiansi gitu. Itu sudah langsung, kita nggak perlu balas orang tua kita, nggak perlu kita debat Bapak Ibu ya. Cukup aminin gitu loh. Dan ini foto yang benar-benar, kalau grup saya kalau keluar negeri harus wajib foto tiduran gini ya. Nah, freedom banget Bapak Ibu ya. Ini Halong Bay Bapak Ibu. Orang banyak ke Vietnam tapi nggak banyak yang mampu sampai sini karena harganya lumayan mahal ya. Tiansi waktu itu One Vision ngasih jatah 2 Bapak Ibu ya. Nah, DHO ini juga Bapak Ibu ya, saya sama Jesse saya dapat 2, tapi bukan buat istri. Istri saya juga sudah crown Bapak Ibu. Jadi dia memang sudah beres ya. Nah, dia dapat sendiri. Nah, ini saya dulu lucu. Saya jalan bisnis ini dulu diomelin. Sekarang kalau nggak Majesty, yang ngomel orang tua saya juga Bapak Ibu. Karena nggak pernah diajak gitu. Sekali-sekalinya diajak ya One Vision lah gitu. Nah, kira besok ke Korea sudah pasti tuh jatah diamankan buat beliau gitu ya. Nah, umroh bareng ya sama Bu Sundari ya. Nah, ini istri saya Bapak Ibu ya. Dia ya pengen nggak istri soleha? Oh, udah sekolahin ke Arab gitu ya. Seru ibadah yang benar gitu. Jangan di rumah mulu. Di rumah disetelin jam 11 beritanya kawin cerai, benar gak? Sore suami geplak istri geplak itu nggak jadi ya. Bawa masuk mereka ke One Vision biar otaknya dibersihin Bapak Ibu. Begitu dapat reward umroh ambil sekolah, amin. Iya gak? Luar biasanya di sini distributor Jawa Timur punya legend ini ya. Bu Sundari ini usia 70 tahun Bapak Ibu ya. Tapi semangatnya tetap Singo Edan gitu ya. Terus ini juga trip ya. Saya dari dulu impiannya pengen ke Eropa ya. Dulu suka jalan-jalan luar negeri tapi andalannya cuma tiket promo ya. Kalau ngomongin tiket promo ke Eropa ya nggak ada gitu, bisa dibilang tetap mahal ya. Alhamdulillah dari Tiansi Bapak Ibu ya. Ini salah satu kiblat sepak bola zaman now kan ya. Spanyol Bapak Ibu, gratis juga. Saya gratis, istri saya juga gratis. Dia tembus sendiri juga ya. Jadi bukan dibayarin, bukan. Nah, anak saya Medina, ya ini juga udah dapat waktu itu kita bayar murah banget lah pokoknya. Nah, ini ke Sagrada Familia di Barcelona. Nah, pertama waktu itu turnya itu langsung di kota Barcelona Bapak Ibu. Ya. Nih, stadion apa? Saya nggak tahu klubnya. Ya, klub terbaik keduanya di Spanyol lah ya. Ini dan menariknya Bapak Ibu, Tiansi tidak mengizinkan distributor masuk ke stadion tersebut. Ya, mereka takut tertular gitu. Di dalamnya ada apa gitu ya. Tapi karena saya nekat Bapak Ibu ya, saya kan dikit-dikit kebelet kalau di luar negeri kan dingin ya. Ya udah, saya nggak ikut, saya mau nyari WC di dalam. Sebagai pendukung Real Madrid paling puas. Sebenarnya ada fotonya, tapi kayaknya terlalu rasis kalau saya foto lagi kencing di Stadion Barcelona. Murni, bener ada gitu ya. Yang lain pada gala dinner, wah kita keliling tuh stadion. Saya pengen lihat ada yang salah apa di klub ini ya. Kok nggak juara-juara lagi championnya gitu.
dan Tiansi kabar bagusnya selalu ngadain trip. Tinggal nunggu aja. Anda mau Italia, Anda mau Inggris, tinggal tunggu aja. Ya. Fokus kita kerja biar Tiansi yang beresin liburan kita. Ini paspor udah diminta besok ke Australia, benar gak? Waduh, abis itu diminta lagi Korea. Abis itu glory trip. Ini masih bingung glory tripnya di mana. Ya. Nah, terus kita extend ke Perancis ya. Nah, di sini saya menuntaskan nazar saya Bapak Ibu. Waktu itu Pak Rizky Kanata pesan ke seluruh distributor, terutama yang pria, jangan ngaku cowok romantis kalau bawa istri Anda, pasangan Anda ke Menara Eiffel Bapak Ibu. Iya enggak? Ya mau latihan di Suramadu ya boleh. Ya. Suramadu ya. Saya juga pernah soalnya di Suramadu ya. Nah, kalau di Menara Eiffel saran saya nginep yang deket-deket ya, karena Menara Eiffel indahnya pas malam, jadi lampunya sparkling begitu ya. Ini sekitar jam 11 jam 12 malam gitu. Nah ini yang kedua bukan Kediri ya. Ada yang Kediri di sini? Afirmasi Pak, ya gak? Nah ini Champs-Élysées, gerbang kemenangan ya. Nah ini bersama grup juga. Nanti saya cerita banyak. Nah, tapi waktu itu jujur dream saya Bapak Ibu, itu kota impian saya yaitu di London Bapak Ibu. Saya dari dulu, wah mimpinya tuh London terus. Saya paling senang kota yang rapih, yang benar-benar bersih ya, modern juga ya. Nah, nih Suramadu ya. Jangan mau kalah gitu. Nah, kalau bedanya, kalau Suramadu kan masih ada nggak ya jagung bakar apa segala ya? Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Kalau di sini kalau ngomong I love you-nya tuh jelas Bapak Ibu, gitu. Kalau Suramadu, ndasmu. Nah ini juga sempat kunjungin Chelsea. Saya juga bukan fans Chelsea sebenarnya, tapi saya ingat orang-orang yang negatif di bisnis ini, orang-orang yang ya nggak suka sama saya gara-gara saya jalanin Tiansi. Banyak yang fans Chelsea. Ada di sini fans Chelsea? Perlu kita bully? Kayaknya udah cukup hancur ya, cuman FA Cup doang gitu ya. Nah ini begitu saya upload, paling seneng itu ya, yang negatif-negatif dulu cita-citanya pengen ke sono, udah saya injek-injek stadionnya. Nih, lu Jerman, nah saya Jerman jujur aja cuma numpang lewat ya, jadi dari Inggris ke Jerman, nyambung lagi kereta, tujuan utamanya yang ini Bapak Ibu, nah Republik Ceko, ya. Kalau Anda googling, wah itu indah banget lah kotanya ya. Kalau foto di Menara Eiffel, wah pasaran. Tapi kalau fotonya di Ceko ya, ini namanya St. Charles Bridge. Ini, unik Bapak Ibu. Bahkan malamnya kita makan malam ya, gala dinner. Sampingnya dari jembatan ini orkestra Bapak Ibu, bukan tongkang. Jadi sambil makan malam, steak dan sebagainya, obor-obor. Nah sini ada orkestra Bapak Ibu ya. Ini foto siang, malamnya jauh lebih romantis. Kira-kira indah nggak Bapak Ibu? Indah di mata kita, tapi perih di mata mantan Bapak Ibu. Ya enggak? Siapa suruh nggak mau sama tukang obat, benar nggak? Jika Anda tidak menjalankan apa yang tukang obat jalankan, maka Anda tidak akan menikmati apa yang tukang obat akan nikmati Bapak Ibu. Iya, simple, sederhana rumusnya. Yuk bawa yuk pasangan kita ke sana yuk ya, benar-benar amin lah ya, insya Allah Ramadan gitu ya. Ada yang belum umroh belum haji ya, yuk kita umroh ke sana lebih luas ya. Lumpur Sidoarjo bukan? Bukan. Motor saya juga dapat ya 18 juta waktu itu, uangnya juga akhirnya saya kasih ke orang tua Bapak Ibu. Nah, karena di rumah juga udah banyak motor, cuman saya ingat banget yang namanya motor ini. Dulu saya nyari juga, waduh susah, tapi dari Tiansi dikasih gratis Bapak Ibu ya. Nah, thank you. Nah, kalau mobil niaga, jujur Bapak Ibu ini yang sebenarnya paling dalam hati saya Bapak Ibu ya. Kami ingat ketika bangkrut, nggak punya mobil sama sekali. Yang paling sakit hati terutama ketika mau musim-musim lebaran kayak gini, kita pastikan silaturahmi, benar nggak, ke rumah saudara? Ya. Di saat itu yang paling benar-benar bikin ngenes ketika datang atau ketika lagi mau jalan ya, ibu saya termasuk bisa dibilang anak pejabat ya, kakek saya waktu itu pejabat pelabuhan di Surabaya.
nggak pernah ngerasain namanya hidup susah. Dari zaman SMA aja mobil udah banyak, tapi begitu sudah kejadian ya ayah saya nggak ada, mobil kemana-mana kita masih harus nyari bajai, kadang naik angkot, ya kadang nyari taksi gitu ya. Yang bikin yang paling bikin gemesnya itu ketika nyampe rumah saudara, pertanyaannya selalu, emang tuh anak cowok yang pertama kerjanya apa? Kok nggak bisa ngebahagiain orang tuanya? Benar nggak? Saya masih awal-awal ngerintis ini udah harus seperti itu Bapak Ibu. Makanya mindsetnya gimana caranya punya mobil waktu itu. Bukan soal gaya-gayaannya atau gimana, tapi kembali setiap kumpul keluarga lebaran pertanyaannya selalu sama. Itu anak pertama kerjanya apa sekarang? Ya. Waktu itu ada promo mobil niaga. Wah, inilah saatnya. Ya, mobil ini saya dapetin, saya sekarang udah dikasih ke orang tua Bapak Ibu. Biar dia keliling-keliling gitu. Nah. Belakangnya ada tulisan Tians-nya, biar tahu memang dari Tiansi. Ya mobilnya bukan mobil mewah Bapak Ibu ya, tapi pembuktian seorang anak yang bisa bertanggung jawab ke orang tuanya, itu nggak bisa dinilai dengan harta apapun. Banyak orang tua yang punya duit, ya bisa sekolahin sampai ke luar negeri, tapi pertanyaannya apa dia berbakti buat orang tuanya? Belum tentu Bapak Ibu. Tapi kalau di Tiansi, otak kita selalu dijejelin, ibumu, bapakmu, bahagiain duluan. Ya. Doain juga ya kita masih tetap bisa bahagiain orang tua kita ya, insya Allah dari bisnis ini juga. Nah, tapi yang namanya Allah Bapak Ibu itu nggak pernah bohong kok. Kalau Anda berpikir, wah nanti mobil buat orang tua, wah keenakan, saya nggak dapat apa-apa. Allah selalu ngelihat di situ. Makanya One Vision, orang tuamu bahagiakan. Kenapa? Karena harta yang kita kasih ke orang tua, baliknya berkali lipat Bapak Ibu. Ya. Nggak pernah kepikir sebenarnya sih punya mobil harganya sampai segituan Bapak Ibu. Ya, mobil luxury car ini Bapak Ibu. Seingat saya beberapa tahun lalu saya nyari motor aja itu masih yang tanpa DP. Yang 0. Udah kredit tanpa DP Bapak Ibu. Tapi Tiansi jalankan ya kayak gitu-gitu doang ya. Luxury car-nya gratis dikasih buat kita ya. Di sini kembali ya, bukan soal mewah-mewahannya, bukan soal hartanya Bapak Ibu ya, tapi pembuktian bahwa Anda keliling-keliling di Jawa Timur, Anda presentasi sana sini, Anda capek naik angkot, turun angkot, Tiansi bayar mahal buat kerjaan Anda. Anda sukses, Tiansi akan kasih luxury car. Ada yang bilang itu nanti dipotong ya dari bonus. Ada yang bilang itu nama perusahaan. Ada yang bilang itu kredit ya. Bahkan mungkin viral juga ya di YouTube, ada seorang ulama bilang seperti itu. Mohon maaf ya, saya kasih kabar buruknya. Itu bukan Tiansi Bapak Ibu. Ya, karena kalau Tiansi BPKB nama sendiri, cash Anda benar-benar terima gratis. Tanpa dipotong apapun. Ya. Dan saya kasih ini buat siapa ya? Buat orang yang benar-benar spesial buat saya. Orang yang nerima si tukang obat ini yang kemana-mana naik angkot, ya. Istri saya Ibu Anita Maratu Soleha, ya pekerja. Thank you. Mengurus rumah tangga mobilnya BMW Bapak Ibu. Ini suaminya pasti orang kaya ini. Ya, gemes. Kira-kira kalau istri kita dikasih mobil mewah, bahagia nggak istri kita? Mantan kita? Saya nggak perlu jawab ya. Paling di unfriend resikonya ya nggak? Di delkon, di unfollow Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa, follow lagi aja, follow terus, tuk. Nah, kembali ke mobil ini Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya memang luar biasa prestisnya gitu lah ya. Yang paling berkesan buat saya adalah, ingat tadi setiap kumpul keluarga pertanyaannya, itu anak kerjanya gimana? Itu anak ngapain aja? Itu anak udah dibayarin sekolah, tapi nggak ada masa depannya. Tapi begitu mobil ini parkir, senyap semua Bapak Ibu. Karena mobil saya jauh lebih mewah dari mobil-mobil mereka Bapak Ibu. Ya. Tugas kita Bapak Ibu, ya kita di sini pemain, kita bukan komentator. Ya, biar komentator terus cerita. Ya. Tapi yang selalu dapat piala bukan komentator, tapi pemain yang setiap hari diceramahin Bapak Ibu, ya.
Luar biasa memang wisudanya di bisnis ini. Wah, ijazahnya bro kayak begini. Ijazah saya, setahu saya masih ditahan gara-gara saya ngambil kredit motor jaminan ijazah. Tapi kalau ijazah ini aman, ada di rumah ya. Nah, yang menarik lagi Bapak Ibu ya. Semua itu didapat hanya dalam 4 tahun. Dari 2012 akhir sampai 2016. Hanya 4 tahun Bapak Ibu. Anda boleh total tadi itu semua. Anda jumlahkan, yang pasti harganya fantastis. Semua gratis dari Tiansi. Dan yang paling menarik, itu nggak termasuk bonus bulanan BSI. Belum termasuk liburnya, saya nggak perlu cuti. Saya ke Eropa hampir 1 bulan, nggak perlu cuti siapa-siapa, bonus tetap ditransfer. Belum termasuk trip dalam negeri, seperti ini. Fasilitas dari One Vision luar biasa sekali Bapak Ibu. Ya. Belum termasuk reward group 5 mobil niaga, puluhan motor dan sukses trip. Hanya dalam 4 tahun Bapak Ibu. Ya. Saya yakin kalau Anda nyari kunci ini di luaran, untuk mendapat semua ini Bapak Ibu, 50 tahun pun nggak akan cukup. Benar nggak kita karir di luaran? Ya. Jadi selain rewardnya besar, waktunya relatif sangat singkat Bapak Ibu. Yang penting Anda mau atau enggak. Ya. Dan yang paling spesial benar banget. Ya, modalnya itu benar-benar sikil. Modal saya waktu itu Pak, jangan dikira muka kayak gini bisa platinum, gold, silver, bahkan bronze saya nggak bisa juga. Modal saya waktu itu cuma 300.000. Bahkan Pak Karno, Bung Hatta malu. Kamu mau sukses? Iya, modalnya berapa? 300.000. Ini sukses atau mau beli nasi goreng gitu ya. Waktu itu saya ingat banget saya cuma beli sutang 1. Karena om saya butuh. Dia waktu itu wanti-wanti, nih ku kasih 100.000 buat jajan tapi jangan join Tiansi ya. Nah tetap saya join gitu ya. Saya beli sutang, dia ambil sutangnya. Tekor padahal sebenarnya saya, benar gak? Tapi gak masalah, yang balik karena kita berbuat amal baik, ya berbaliknya juga bakalan lebih besar Bapak Ibu. Pak, bisnisnya bagus, tapi apa saya bisa? Sering banget muncul pertanyaan ini dalam hati banyak orang Bapak Ibu ya. Nah, tadi kita sepakat ya, kita bukan di sini pengen dengerin ceramah doang, kepengen happy-happy doang, tapi kita pengen pulang bawa sesuatu, benar gak? Untuk membawa Anda ke panggung kemenangan, saya punya 6 tips Bapak Ibu. Mau? Ya, Anda boleh keluarkan catatan, Anda boleh tulis langsung di handphone Anda, saya akan bahas secara singkat Bapak Ibu. Ya. Tips yang pertama, tentukan apa yang Anda wajib wujudkan dalam 2-5 tahun ke depan. Ya, bisnis ini nggak ada bosnya Bapak Ibu. Kita nggak bisa nyuruh-nyuruh Anda presentasi, kita nggak bisa marah-marahin Anda. Bahkan Tiansi nggak bikin, Anda mau target berapa terserah. Anda harus punya goal sendiri. Ya, Anda mungkin planning, Pak, ini dalam 2-5 tahun ke depan saya harus beli rumah. Saya sudah nggak tega ngelihat anak istri saya dikontrakan seperti Pak Tamin tadi. Jadikan itu sebagai bos Anda Bapak Ibu. Ya. Kok tanyakan ke upline Anda, Pak ini gimana cara ngejarnya? Anda yang sudah kepepet naik angkot, pengen naik transport, punya transport mobil sendiri, tulis itu sebagai goals Anda yang benar-benar wajib Anda wujudkan. Ya, Anda yang sudah mulai berpikir, ini nanti anak saya minta sekolahnya di sini, duitnya gimana? Selama ini kita mikirin ini sendirian, pusing nggak? Pusing Pak, duitnya dari mana selalu? Ya, total Pak Ibu, kebutuhan yang wajib 2-5 tahun ke depan. Di Tiansi ataupun nggak di Tiansi, Anda tetap harus bayar nggak? Anda sukses nggak sukses, ya tukang kredit tetap nagih ke rumah Bapak Ibu. Ya, 500 juta cukup? 700 juta cukup? 1 miliar mungkin? Ya. Pertanyaannya, bagaimana cara mewujudkannya? Kira-kira menabung bisa jadi solusi nggak? Mau beli rumah, nabung Pak. Sudah punya berapa? 300 juta. Oh, harga rumahnya 600. Oke, nabung Pak. Pak, udah punya 600. Oh, sekarang udah 900. Mau sampai kapan kira-kira Bapak Ibu? Menabung adalah solusi terparah yang pernah ada di zaman sekarang. Setuju nggak? Kredit bisa jadi solusi? Anda mungkin dapat mobilnya, Anda mungkin dapat rumahnya, tapi Anda juga dapat kepala pusingnya. Bahkan karena kredit ini solusi jangka pendek tapi masalah jangka panjang. Benar nggak? Dan kita sebagai muslim sebaiknya hindarin ini. Jadi gimana Pak? Kapan saya beli rumah? Kapan saya punya mobil? Jawaban ketiga,
Dan ini memang sesuai dengan sunnah Nabi, yaitu mulai bisnis Bapak Ibu. Rasul memulai bisnis ketika usia masih 12 tahun. Yang kedua, kabar bagusnya Bapak Ibu, usaha ini Anda nggak mesti full time. Anda bisa jalankan ini part time Bapak Ibu. 8 jam kah per minggu? 10 jam? 11 jam? Yang pasti bukan 1 jam Bapak Ibu. Kalau 1 jam seminggu namanya sholat Jumat. Gak bisa sukses dengan cara seperti itu. Kalau orang cuma sholat Jumat, nggak sholat 5 waktu, sama juga, benar nggak? Oke. Nah, terutama yang ketiga ini Bapak Ibu. Anda harus memiliki tiket. Pak, saya paling nggak bisa ngeyakinin orang. Banyak yang berpikir seperti itu di bisnis ini. Kabar bagus, Anda kalau berpikir seperti itu udah salah. Bisnis ini bukan meyakinkan orang Bapak Ibu ya. Bisnis ini ya udah ajak teman ke pertemuan Bapak Ibu. Biar pertemuan yang meyakinkan. Ya. Bagaimana kita mau yakinin? Kita baru mulai, benar nggak? Bawa ke vision seminar, bawa ke OP Bapak Ibu. Biar pertemuan yang meyakinkan dia. Nah, pertanyaan utamanya ya, Anda harus stok tiketnya Bapak Ibu. Konsultasikan nanti ke pengundang Anda. Harus sering-sering ya. Di luaran sana orang rela-rela loh, ngutang. Orang rela-rela demi bisa masuk ke komunitas elit, benar nggak? Di vision seminar, orang-orang sukses itu turun ke lapangan. Anda bisa ketemu, Anda bisa salaman, Anda bahkan nanti bisa bekerja di lapangan bersama mereka. Di luaran banyak yang sukses tapi belum tentu bisa ngajak kita, benar ya? Tapi di network marketing orang-orang sukses ngajak orang lebih banyak Bapak Ibu ya. Yang keempat, Anda harus bikin daftar nama Bapak Ibu. Sederhananya aja, apabila tidak diberi waktu, bikin 50 nama per orang. Sulit apa gampang? Buka WhatsApp Anda, saya yakin semua lebih dari 50, benar? Kalau nggak punya WhatsApp, ingat dulu sekolah satu kelas isinya berapa? 48, 50 ya, pasti lebih ya. Teman-teman kita itu punya nggak 50 nama yang berbeda juga? Iya. Artinya kita punya 50 kali 50, ada 2.500 nama yang bisa kita ajak kerjasama Bapak Ibu. Butuh berapa untuk sukses di bisnis ini Bapak Ibu? Kalau Anda cuma pengen passive income yang biasa-biasa aja, kabar bagusnya 2 orang aja udah cukup. Asal aktif, kita sudah punya aset Bapak Ibu. Ya, jadi jarak Anda, posisi sekarang sampai impian Anda, cuma di 2 orang Bapak Ibu. Ya, tugas kita adalah membagi informasi sebanyak-banyaknya ke 2.500 orang ini. Masuk akal nggak dari 2.500 yang nggak mau 2.498, yang serius cuma 2. Ya, kalau nanya ke saya Bapak Ibu, teman kuliah ada nggak Pak yang jalanin? Nggak ada. Teman sekolah nggak ada. Keluarga baru terakhir adik saya pas terima BMW dia baru mau jalan. Jadi saya sampai titik Got Lion ini Bapak Ibu, tidak satu pun teman saya yang jalan, tidak satu pun keluarga saya yang jalan Bapak Ibu. Orang-orang yang saya kenal di bisnis ini, semua dari orang yang tidak saya kenal, tapi tetap bisa berhasil Bapak Ibu ya. Nah Pak, 2.500 ya gempor Pak, disamperin semua. Nanti ada caranya, Anda beli namanya starter pack, ada cara untuk memprioritaskan siapa duluan yang dipresentasi. Kalau Anda ikutin sistemnya, bisnis ini bisa jalan Bapak Ibu. Tapi kalau Anda bikin sistem sendiri, Anda akan terbentur-bentur nantinya. Oke? Yang kelima, mulailah dari paket platinum Bapak Ibu. Kenapa Pak? Persentase bonus itu maksimal. Ya, Anda si A capek, si B capek, tapi beda paket, beda bonus. Ya. Yang kedua, stok produk aman. Zaman sekarang, wih ini predator produk, gila benar-benar Bapak Ibu ya. Saya di Jakarta barusan WA itu cuma cari spirulina doang. Ya, kalau Anda sudah platinum aman Bapak Ibu, udah kayak punya toko Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga duplikasi. Kalau Anda platinum cerita ke teman yang lain, pede nggak? Yuk platinum, gua platinum. Ya. Kalau Anda yuk platinum, lo bronze, disentil Bapak Ibu. Ya enggak? Yang keempat semua reward ujung-ujungnya kita harus platinum Bapak Ibu ya. Kalau bisa sekaligus, kenapa mesti dicicil? Ya, kita pengen sukses, bukan pengen lama-lamaan sukses, benar gak? Ya, perbandingannya jauh sekali. Bahkan kalau Anda bandingkan dengan franchise, Bapak Ibu, kita cerita tadi ya, fast food, ada nggak yang bisa mulai 11 juta? Es kepal Milo?
Bahkan tahu bulat nggak dapat 11 juta. Tahu kerikil mungkin kalau 11 juta. Nah, Bapak Ibu ya, saya yakin ya beberapa dari Anda banyak yang pengen serius ngejar platinum. Ya, ada yang punya modal, ada yang nggak punya modal. Tapi saat ini Bapak Ibu, saya tidak sedang tanya Anda punya modal atau tidak. Ya, saya tidak tanya Anda mau mulai sekarang atau nanti, enggak. Tapi Bapak Ibu sebagai tim, kita sangat pengen mau banget buat Anda yang benar-benar serius ngejar platinum supaya kita bisa jadi partner yang serius juga. Bapak Ibu, bagi Anda yang memang punya modalnya, silahkan Bapak Ibu ambil platinum ini. Ini peluangnya benar-benar emas. Di luaran sana usaha-usaha di luaran luar biasa. Ya, bahkan mungkin untuk usaha konvensional buka gerobak habisnya juga mungkin segitu. Benar nggak? Ya. Nah, pertanyaannya Pak, kalau uangnya nggak cukup gimana Pak? Anda pertama harus sadar ini dulu. Pilih mana? Uang bekerja untuk Anda atau Anda bekerja untuk uang? Mau yang merah atau yang biru? Tapi yang kita lakukan sehari-hari, yang merah atau yang biru? Nah, kenapa? Pengennya merah, yang dilakukan biru. Kenapa? Robert Kiyosaki bilang, orang yang kehilangan uang, orang yang takut kehilangan uang, justru adalah orang yang paling banyak kehilangan uang. Anda takut banget ngeluarin duit buat platinum. Tapi faktanya mobil kredit, rumah kredit, ya, istri kredit. Ya enggak? Ada yang minjem duit buat nikah belum bayar-bayar sampai sekarang? Ya enggak? Kira-kira bunga yang Anda keluarkan lebih besar enggak daripada yang platinum? Lebih Pak, bunga rumah tuh luar biasa, bunga mobil juga 2 kali lipat lebih. Kenapa enggak Anda sisihkan uang 10-11 juta untuk bangun bisnis ini supaya beli rumahnya gratis, cash, ya, beli mobil gratis, istri kalau perlu 4. Tadi pesen buat yang tua-tua gitu ya. Jangan Bapak Ibu ya, kalau nggak bisa adil, ancamannya neraka nanti Bapak Ibu. Maksud saya Bapak Ibu, biasakanlah, jangan mendewakan uang. Ya, pengusaha paling nggak pernah mau uangnya itu diem di bank, benar nggak? Ya, pengusaha ketika punya 1 miliar, mungkin yang dia simpen cuma 300 juta, yang 700 jutanya diapain? Diputer buat usaha, benar nggak? Tapi lucunya, orang yang memang takut kehilangan uang, punya duit 1 juta aja, wah dikunci Pak, digembok. Mereka latihan Bapak Ibu ya. Pertama saran saya, atur keuangan Anda. Anda pengen platinum, tapi duit Anda cuma 5 juta ya. Anda bisa kejar paket promo. Anda mungkin ambil di gold, Anda sponsorin 2 orang lagi, Anda bisa nggak jadi platinum? Bisa Bapak Ibu ya. Pak, saya cuma punya 5 juta, tapi di rumah punya kebutuhan wajib dan sebagainya. Oke, nggak perlu ngambil gold. Anda ambil silver, 50% duit Anda tetap taruh kantong buat pegangan. Tapi 50% duit Anda harus puter. Ya. Bukan tujuannya soal produk, tapi kembali kapan Anda beli rumah, kapan Anda beli mobil, kapan Anda bebas hutang. Ya. Pak, saya nih mahasiswa. Ya enggak? Kayak saya persis tadi. Ya, Anda cuma punya 300.000, puter 300.000 itu menjadi 600.000. 600.000 jangan dipakai dulu. Puter menjadi berapa? 1,2. 1,2 puter jadi 2,4. 2,4 puter jadi 4,8. Itulah yang namanya pengusaha Bapak Ibu. Dia bisa memutar keadaan apapun kurangannya dia. Ya. Jadi saran saya Bapak Ibu, pilih paket yang pas dengan Anda. Ya, apapun itu paketnya. Anda bisa mulai dengan cara jualan. Saya juga di awal itu waktu itu mulai dengan cara jualan. Saya banyak sekali grup-grup anak sekolah yang nggak punya penghasilan tapi tetap bisa platinum. Kenapa? Karena mereka bisa memutar produknya. Kabar bagusnya produk kita bestseller Bapak Ibu. Ya, saya selalu seperti itu ajarkan ke grup. Mau mulai cuma 300.000 ya silakan. Tapi saran saya kalau Anda benar-benar punya uang Bapak Ibu, langsung ambil paket membership. Karena kalau Anda mulai tidak dengan membership, Anda mulai dengan jualan, pengalaman saya nggak terlalu cepat nanti. Ya, mendingan mana? Jualan sendirian apa jualan rame-rame? Rame-rame, keroyokan Bapak Ibu. Itulah yang membedakan. Jangan sampai cuma menghemat uang 1-2 juta, tapi perkembangan bisnis kita lambat. Setuju?
7. Oke. Ini pesan ya Bapak Ibu. Make a short step with a long vision. Ambil keputusan kecil Bapak Ibu ya. Baca bismillah. Keputusannya kecil sih, tapi visinya gede nggak? Ya, saya mulai hanya dengan 300.000. Tapi mobil BMW, Toyota Vios, motor saya juga lupa beberapa, keliling sudah berapa negara Bapak Ibu. Ya, kuncinya kalau di saya Bapak Ibu ya mulai ambil keputusan kecil dan baca bismillah Bapak Ibu. Ya. Malah sebaliknya, Pak nanti Pak tunggu gajian, Pak nanti tunggu anak saya sekolah, Pak nanti tunggu saya lulus kuliah, Pak saya mau fokus dulu. Anda perhatikan perusahaan-perusahaan ini, apa ini? Apple, memulai bisnisnya di garasi. Google, Anda tahu ya sekarang asetnya benar-benar triliunan. Mulainya dari mana? Garasi. Amazon di garasi. Harley Davidson yang satu motornya harga bisa 501 miliar. Mulainya di garasi. Walt Disney memulai di garasi. Mattel memulai di garasi. Ya. Orang-orang sukses belum tentu mereka yang punya modal, tapi orang-orang sukses yang mau memulai seberapa kecil pun langkahnya, tapi visinya jauh Bapak Ibu. Ya. Nggak perlu nunggu Anda bisa platinum, nggak perlu nunggu Anda bisa gold, yang penting mulai. Setuju ya? Oke. Nah, di sini Bapak Ibu. Ini yang paling menentukan Bapak Ibu sebenarnya. Anda boleh lupakan itu semua Bapak Ibu, tapi tolong ingat ini. Hidup terpaksa atau memberikan yang terbaik buat keluarga. Saya Bapak Ibu sebagai pria, dari dulu dream saya yang ini. Saya takut ketika saya sudah punya keluarga, saya nggak bisa bertanggung jawab Bapak Ibu. Makin hari kondisi makin sulit. Banyak supir Grab, bahkan ibu baru punya bayi, tapi nyari nafkah buat anaknya. Bahkan banyak anak-anak SMA sekarang nyari penghasilan buat ngehidupinnya. Atau Anda mau jalankan bisnis ini, beri yang terbaik buat keluarga Anda. Kemampuan bertanggung jawab seorang amanah keluarga adalah tolak ukur seorang pria Bapak Ibu. Jangan sampai kita yang gagal, kita yang belangsakan, kita yang males, kita yang gak mau berbuat apa-apa, tapi anak, istri, orang tua kita yang harus susah. Ya. Kapan beli rumah? Mau sampai kapan dikontrakan? Jalankan bisnis ini Bapak Ibu. Ya. Apalagi kita yang sudah punya anak, jangan sampai anak kita menjadi korban Bapak Ibu. Kalau kita nggak punya warisan, anak kita yang harus susah-susahan. Ini foto viral juga ya di Jakarta ya. Saya nggak pengen rumah yang gede Pak. Yang penting layak. Yuk kita kejar bareng-bareng. Selama ini kalau Anda hadapin hidup sendirian, yuk kita bareng-bareng. Sibuk Pak? Atau mau bebas? Ya. Jabatan makin tinggi kok makin stres. Ini salah satu kesaksiannya. Ini grup saya. Beliau mulai ini juga di Jawa Timur. Pak Ahmad Putra Andika, seorang kepala cabang. Targetnya makin biasa, makin hari makin tinggi. Tapi lewat bisnis Tiansi, dia bisa pecat bosnya, dia sekarang sudah freedom. Dia bisa hidup dari Tiansi Bapak Ibu. Ya. Nikah biaya sendiri atau nyusahin banyak orang Bapak Ibu. Ya. Di sini saya paling salut sama istri saya Bapak Ibu ya. Ketika kita nikah, saya cuma bisa kasih secukupnya. Tapi dia Bapak Ibu, itu hampir bisa dibilang membiayai semuanya. Apa latar belakang beliau? Nanti suatu saat pun dia akan cerita. Istri saya juga seorang distributor Tiansi Bapak Ibu. Dia seorang wanita mandiri yang punya penghasilan sendiri, tapi tetap bisa ngurus anak-anaknya Bapak Ibu. Itulah profesi Tiansi Bapak Ibu. Sukses sendiri atau tidak bisa membantu orang lain, tapi di Tiansi Bapak Ibu kita bisa rubah semua. Saya sering bilang, lukisan di Prancis ini Bapak Ibu ya, ini tempat benar-benar lukisan-lukisan mahal. Ya. Kalau saya bilang pelukis itu merubah kanvas putih menjadi lukisan yang indah. Tukang patung, pemahat patung merubah batu yang polos menjadi patung yang indah. Tapi distributor MLM, distributor network marketing merubah manusia-manusia yang biasa, yang serba kekurangan menjadi pribadi yang hebat Bapak Ibu. Profesi kita luar biasa sekali. Ya. Banyak yang awalnya cuma preman Bapak Ibu.
bebas dari hutang, atau terus gali lubang, tutup lubang. Ini ada seorang grup saya, masih bintang 6 waktu itu, seorang anak sekolah Bapak Ibu, bisa membebaskan utang orang tuanya yang hanya tukang cuci. Bahkan sekarang lagi bangun rumah buat orang tuanya Bapak Ibu. Ya. Ini Pak Ale memulai usaha ini waktu itu utang 40 juta. Sekarang bisa lunas dari usaha ini. Bahkan bisa lunaskan utang orang tuanya di bank 140 juta hasil dari Tiansi Bapak Ibu. Wujudkan semua impian Anda Bapak Ibu bersama tim Anda. Bukan seberapa besar masalah di depan kita, tapi siapa yang di samping kita. Nah, Bapak Ibu, saya makin kagum lihat network marketing Bapak Ibu. Kok bisa-bisanya? Mungkin Anda meremehkan bisnis ini, itu mah jualan-jualan. Itu mah iming-iming. Tapi Anda tadi sudah lihat semua itu ya? 300.000 tapi bisa merubah banyak orang di dunia Bapak Ibu. Dari Sabang sampai Merauke bisa berubah dari bisnis network marketing. Akhirnya saya pelajarin Bapak Ibu, kenapa kok bisnis ini bisa luar biasa. Ternyata saya menemukan 2 jawaban. Yang pertama Bapak Ibu, kenapa network marketing ini benar-benar luar biasa. Ada sebuah hadis sabda Rasul, kalau Anda membantu perkara orang lain, maka Allah yang membantu perkara Anda Bapak Ibu. Yang kedua, Robert Kiyosaki, network marketing is a perfect business for people who like helping people. Makanya jangan heran di network marketing rezeki melimpah luas Bapak Ibu. Karena kita di sini saling membantu Bapak Ibu. Jadi Allah Bapak Ibu bukan memilih orang-orang yang kuat. Allah bukan memilih orang-orang yang tepat. Tapi Allah menguatkan orang-orang yang mau benar-benar maju. Allah memilih menguatkan orang-orang yang Dia pilih Bapak Ibu. Bukan MLM-nya yang hebat. Bukan juga Tiansinya bahkan yang hebat. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, Allah pengen menunjukkan kebesarannya. Buat Anda yang benar-benar bersilaturahmi, Anda yang benar-benar hablum minanas, Anda yang benar-benar saling membantu orang lain Bapak Ibu, Allah akan bereskan urusan-urusan kita Bapak Ibu. Sekali lagi, ini bukan soal produk-produkan, ini bukan soal duit-duitan, ini jauh di atas itu Bapak Ibu. Manfaat dari bisnis ini sangat-sangat besar Bapak Ibu. Yang pasti Bapak Ibu, yang saya tahu Bapak Ibu, kita mungkin selama ini kita sudah punya kekurangan uang, ekonomi makin sulit Pak. Pegang prinsip ini, Anda jalankan bisnis ini, bantu lebih banyak orang, Allah akan ganti kekurangan uang Anda menjadi financial freedom Bapak Ibu. Anda yang jalankan bisnis ini, Pak, saya di kantor sudah stres. Yuk, merapat yuk. Kita bantu lebih banyak orang melalui bisnis ini Bapak Ibu. Allah akan ganti kesibukan Anda, stres Anda menjadi kebebasan finansial, kebebasan waktu Bapak Ibu, bebas pikiran kita Bapak Ibu. Anda ketika jalankan bisnis ini, Anda mungkin ngerasa dihina orang. Anda mungkin dijauhi teman-teman Anda. Tapi ingat Bapak Ibu, bantu lebih banyak orang. Allah akan rubah hinaan tadi menjadi kebanggaan keluarga ketika Anda menjadi tulang punggung keluarga Anda nantinya Bapak Ibu. Anda yang sudah capek jalankan bisnis ini, Anda sudah nangis Bapak Ibu, hancur Pak, ini bisnis berantakan, saya nggak tahu lagi mau cari, jalanin, bantu lebih banyak orang Bapak Ibu. Anda akan tetap nangis, tapi nanti Anda nangisnya di panggung penerimaan reward Anda ketika Anda terima mobil mewah Anda. Dan ketika Anda sukses, Anda ceritakan cerita sukses Anda di seluruh Indonesia. Dan ketika itu akan ada orang yang menyalamin, Pak terima kasih karena saya datang seminar Anda, hidup saya berubah. Disitulah amal jariah dari bisnis ini Bapak Ibu, yang mengantarkan kita ke pintu sorga. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Timur harus sukses, respect your dreams.